Keputusan krusial STY abaikan pemain gacor. Surabaya venue FIFA Matchday Sandy Walsh merasa emosional. Timnas mencari kiper terbaik, Cyrus Margono lulukan STY. Dua rival bebuyutan Timnas U23 satu grup dengan Malaysia. Jelang FIFA Matchday, pihak PSSI berharap bahwa Lionel Messi tidak menjadi pemain cadangan saat melawan Timnas Indonesia dalam FIFA Matchday tanggal 19 Juni nanti. Kehadiran Lionel Messi merupakan momen yang sangat langka dan tentunya ditunggu-tunggu Indonesia. Kedatangan Messi ke Indonesia diharapkan bisa memberikan nilai yang positif bukan hanya bagi Timnas Indonesia, namun juga bagi dunia sepak bola di tanah air. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga juga menegaskan bahwa pihaknya berharap agar Lionel Messi ikut bermain langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Media asing khususnya di kawasan Asia Tenggara menyoroti kedatangan Lionel Messi ke Indonesia dalam ajang FIFA Matchday yang bakal digelar pada 19 Juni 2023 di GBK Jakarta. Kedatangan Messi ke Indonesia telah diumumkan secara resmi oleh Argentina pada Sabtu 27 Mei. Selain Messi, pelatih Lionel Scaloni juga memanggil sederet bintang teratas skot juara Piala Dunia untuk bertanding di Indonesia. Kabar ini tak hanya memberikan angin segar bagi pesepak bola tanah air. Sejumlah media asing juga terpukau dengan keberhasilan Indonesia mendatangkan Messi dalam laga persahabatan. Tiga media itu sebenarnya mengulas berita yang hampir sama masih seputar kedatangan Lionel Messi dan kawan-kawan ke Indonesia. Ketiga media itu adalah Tetau.Vian, Giatong, dan Bungda. Hasil drawing Piala AFF U23 2023 telah diketahui. Pada ajang tersebut, Timnas Indonesia U23 masuk ke dalam grup B. Nantinya skuad asuhan Indra Syafri akan bersaing dengan Malaysia dan Timor Leste di fase awal Piala AFF U23 2023. Sementara di grup A akan menampilkan persaingan Thailand, Kamboja, Brunei, dan Myanmar. Di grup C, Vietnam mendapatkan tantangan dari Filipina dan Laos. 3 juara grup ditambah 1 runner-up terbaik akan lolos ke fase berikutnya. Piala AFF U23 2023 sendiri rencananya akan digelar di Thailand, tepatnya Chonburi pada 17 hingga 26 Agustus. Rapat umum pemegang saham PT Liga Indonesia baru digelar pada 20 Juni 2023 mendatang. Direktur Utama PT LIB saat ini, Ferry Paulus, memutuskan untuk meninggalkan jabatannya. Hal itu merupakan komitmen terhadap janji Ferry perihal masa jabatannya sebagai dirut PT LIB. Pasalnya, ex-direktur olahraga Persija Jakarta itu pernah mengungkapkan bahwa dirinya hanya menjabat sebagai dirut PT LIB selama 3 bulan saja. Selain berkomitmen terhadap janjinya ketika ditunjuk sebagai dirut PT LIB, Ferry juga mengaku pusing mengurus kompetisi. Dia mengakui mengurus kompetisi sepak bola di tanah air amat menguras tenaga dan pikiran. Pemain Timnas Indonesia Jordi Amat mencetak gol bersama klubnya Johor Darul Taksim pada laga perempat final Piala AFF Malaysia melawan Penang. Laga JDT melawan Penang digelar di Stadion Sultan Ibrahim pada Minggu 28 Mei malam. Klub Jordi Amat menang telak dengan skor meyakinkan, yakni 5-0. Dari kelima gol tersebut terdapat nama Jordi Amat yang mencetak gol kedua untuk JDT. Ini bisa menjadi modal bagus untuk lebih percaya diri dalam menghadapi FIFA Matchday melawan Argentina, terutama Lionel Messi yang pernah menjadi lawannya saat masih berkarir di Liga Spanyol. FIFA Matchday Juni 2023 bisa jadi ajang audisi Sintayong mencari kiper terbaik untuk Timnas Indonesia karena ada perubahan komposisi dari biasanya. Dari 26 pemain, Sintayong memanggil 3 kiper yakni Syahrul Trisna, Hernando Ari, dan Reza Arya Pratama. Pemanggilan Reza Arya yang cukup mengejutkan karena ia menggantikan kiper langganan Timnas Indonesia, Nadeo Argawinata. Kedepan bukan tidak mungkin Sintayong memanggil nama-nama kiper baru untuk diaudisi lewat tes Timnas Indonesia. Baru-baru ini ada kiper Panathinaikos B yang sedang mengurus jadi WNI, yakni Cyrus Margono. Mantan utusan PSSI untuk pengurusan pemain naturalisasi Hamdan Hamidan menjelaskan jika jalan Cyrus kembali mendapatkan paspor WNI akan lebih mudah ketimbang pemain-pemain seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Sain Patinama. Dari 26 nama yang dipanggil, Sintayong cukup menimbulkan pro dan kontra sebab ia mencoret 3 pemain yang kerap jadi andalan sebelumnya. Ketiga nama yang tidak ada itu adalah Egi Maulana Fikri, Nadeo Argawinata, dan Ramadan Sananta. Tidak diketahui apa alasan Sintayong mencoret 3 nama itu, terlebih untuk Ramadan Sananta. Penyerang PSM Makassar itu jadi sorotan karena gacor di SEA Games 2023 bersama Timnas Indonesia U22. Tetapi Sintayong justru tidak memanggilnya. Tak sedikit yang mempertanyakannya, namun banyak juga yang meyakini jika Sintayong lebih tahu kebutuhan tim saat ini. Di sisi lain, Sintayong juga memasukkan sejumlah pemain naturalisasi dalam skuad Timnas Indonesia.
Sebut saja simpati nama Ivar Jenner, Rafael Struijk hingga Sandy Walsh. Sandy Walsh mengaku senang bisa memperkuat timnas Indonesia saat menghadapi Palestina pada Juni 2023 mendatang. Kegembiraannya itu terasa spesial lantaran ia bermain di kampung halaman kakeknya. Sandy Walsh menjadi salah satu pemain naturalisasi yang dipanggil Sintayong untuk memperkuat timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni nanti. Pemain berusia 28 tahun itu pun disebut-sebut bakal melakukan laga debut bersama timnas Indonesia. Sebelumnya di FIFA Matchday Maret 2023, Sandy Walsh tak bisa memperkuat timnas Indonesia akibat mengalami cedera. Kini tinggal menunggu waktu untuk Sandy Walsh mengenakan seragam skuad Garuda pada Juni 2023. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengincar hasil terbaik bagi timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Asia U23 2024 yang akan berlangsung pada September. Melansir dari FIFA.co.id pada kegiatan undian fase grup kualifikasi Piala Asia U23 yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia, pada Kamis 25 Mei 2023 sore, Indonesia akan menjadi tuan rumah grup K yang juga diundi Turkmenistan dan Taiwan. Pada Piala Asia U23 2022, timnas U23 tidak mampu melaju ke putaran final. Timnas kalah 2-3 dan 0-1 dari Australia pada 2 pertandingan. Pengunduran diri timnas Cina dan Brunei Darussalam di grup G pada fase kualifikasi juga memengaruhi timnas U23. Sehingga dari grup itu hanya Australia yang melaju ke putaran final. Diharapkan skuad Indra Syafri dapat memutus rekor buruk tersebut. Sindang laganya bakal menyusul Park Hang-seo melepas jabatannya sebagai pelatih timnas Indonesia tak lama lagi. Menariknya Park Hang-seo disebut menjadi salah satu nama kuat yang bakal menggantikan Sintayong tahun depan. Kabar tersebut bahkan sudah membuat geger publik Vietnam lewat pemberitaan salah satu media lokal setempat. Hal ini tak terlepas dari pemberitaan tanah air yang sempat menyinggungkan Park Hang-seo menggeser posisi Sintayong. Nama Park Hang-seo muncul dengan 2 kandidat kuat lainnya, Akira Nishino dan Luis Milla yang disebut layak menukangi timnas Indonesia.